mau pihak luar menyepelekan, mau pihak luar berusaha drag you down, menjatuhkan kita, tetap aja karena motivasi itu datangnya dari dalam, tak tergoyahkan. Allah hibur Nabi Muhammad ketika Nabi sedang didustakan. Wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum. Wahai Muhammad, kalau hari ini engkau didustakan, ingat bukan kamu kali pertama yang didustakan, tapi umat-umat sebelummu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, mereka juga mendustakan para nabi dan rasul mereka. Jadi Nabi kan terhibur. Oh iya ya, bukan kali pertama nih. Oh iya ya, harusnya aku nggak perlu terpuruk. Oh iya. Mentalnya terbangun lagi. Kenapa hadirin? Karena memang salah satu dosis obat yang bisa membuat orang itu bertahan hidup adalah harapan. Harapan. Kemarin disampaikan, manusia bisa bertahan hidup selama 3 hari tanpa makan. Manusia bisa bertahan hidup 1 hari tanpa minum. Tapi manusia nggak bisa bertahan hidup walaupun 1 menit tanpa harapan. Dia mesti punya harapan. Coba tanya seseorang yang udah mencapai di titik puncaknya, lalu dia bosen. Mau ngapain lagi ya? Ini udah nyampe, itu udah kesampaian, apa udah terbeli, ini udah berhasil dimiliki. Apalagi ya, kalau dia nggak punya harapan bahwa harus beramal salih, harus nambah pundi-pundi jariah, harus begini, harus begitu, nanti dia lewat tuh. Artinya dia akan bundir. Apa yang membuat kita terus berbaik sangka pada Allah? Harapan. Orang-orang yang visi misi di kepalanya, orang-orang yang visi misi di kepalanya adalah tentang orang-orang yang di kepalanya selalu berbicara tentang bahwa hidup adalah untuk kehidupan yang selanjutnya, atau kematian itu adalah menuju kehidupan yang selanjutnya, dia nggak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Kaum yang berpikir kayak gitu tuh jamaah tuh, bahwa hidup adalah untuk kehidupan yang selanjutnya. Mohon maaf, bahwa mati adalah untuk kehidupan yang selanjutnya. Poin yang kedua, tadi yang pertama menghibur. Poin yang kedua, jangan pernah berkecil hati kalau ditolak. Jangan pernah berkecil hati kalau ditolak. Nabi SAW pernah ditolak. Bahkan manusia sekelas Nabi SAW pernah ditolak. Sama seperti kita yang kadang merasa kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai, atau ketika kebaikan kita ditolak. Maka gimana cara menghadapinya? Jangan pernah berkecil hati dan tetap teguhlah memegang kebenaran meskipun banyak cemoohan. Jangan berkecil hati. Orang-orang yang berkecil hati itu mudah mutung, mohon maaf. Apa itu mutung? Perasaan karena merasa nggak dihargai, akhirnya dia berhenti beramal. Saya nggak dihargai, ya udahlah ngapain? Saya mah begini, udahlah ngapain saya bantu dia? Percuma, orang dia begini dan begitu. Perasaan mutung hadir sebab karena nggak dihargai. Kadang-kadang itu juga jadi penyakit. Orang mau dihargai sama manusia itu penyakit. Hadirin, kalau karena manusia udah berhenti Nabi SAW berdakwah, nggak mau. Kalau bukan karena izin dan taufik dari Allah, Nabi udah berhenti dakwah. Ngapain dakwah? Tapi yang Nabi cari bukan itu. Yang Nabi cari bukan manusia. Yang Nabi cari juga bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya makhluk. Tapi yang Nabi cari ridhonya Allah. Itu yang Nabi cari. Nabi cari ridhonya Allah. Mau manusia bilang apa, yang penting Nabi mencari ridhonya Allah. Sama hal ya, kalau kita mau berbuat baik itu coba fokus kepada ridhonya Allah. Jangan melulu cari ridhonya manusia, karena pasti nggak dapat. Emang harusnya sih kita cari ridhonya Allah.
Belakangan sering kita dapati sedikit aja kita nggak dihargai, kita kayak udah malas beramal solih. Mohon maaf, kalau kita hanya karena merasa tidak dihargai terus kita malas beramal solih, malas melanjutkan amal solih, pertanyaannya berarti selama ini amal solih yang dikerjakan, yang dilakukan tuh buat siapa? Cuma gara-gara manusia nggak muji, males ah. Cuma gara-gara manusia nggak apresiasi, nggak mau lagi ah. Pertanyaannya, berarti selama ini beramal tuh karena siapa? Kalau beramal sama manusia, beramal karena manusia, ya capek. Mau beramal sebab karena manusia melihatnya, mendengarnya, supaya orang muji-muji kita, ya buat apa hadirin? Beramal mah karena Allah, lakuin mah karena Allah. Hadirin, kenapa ngaji di sini? Karena manusianya atau karena Allah? Karena Allah. Kalau karena Allah, sekalipun nanti mohon maaf, mohon izin, cuma satu orang yang datang, ngaji atau enggak? Udah terbukti kok. Kan kelihatan dari CCTV. Beberapa waktu yang lalu ketika sore odol one day one line bersama Ustadz Jihad, ketika sore-sore kadang yang datang 1 orang, kadang yang datang 4 orang, kadang yang datang 3 orang, tapi tetap ngaji. Itu terbukti karena Allah. Karena kalau nggak karena Allah udah mutung. Ah, ngapain datang cuma 1, ngapain ngaji, udahlah bubar aja. Udahlah ibu-ibu besok udah nggak ada lagi ya. Nggak, tapi nggak ada kan. Tapi hadirin ngelihat para guru, ustadz, ustazah yang mengampu di pondok ini, di masjid ini tetap membersamai kan. Walaupun yang datang kadang odol, berapa hadirin yang datang sore-sore, 2, 3, tetap ngaji. Tetap itu karena Allah. Dia nggak berhenti cuma karena alasan teknis manusia. Dia nggak berhenti cuma karena sedikitnya orang yang hadir. Enggak, mau banyak mau sedikit ngaji, mau ada mau enggak ngaji. Itu hadirin, itu jemaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi poin pertama tadi bahwa Allah menghibur Nabi SAW. Buat kita yang diposisikan sebagai pihak yang kadang juga jadi tempat curhat, jadi tempat bertanya atau meminta solusi, hibur mereka yang lagi sedih, hibur mereka yang lagi kurang, hibur mereka yang sedang dapat ujian, hibur beliau-beliau yang lagi dapat cobaan. Itu aja cara kita yang sederhana kayak gitu bisa cukup sangat membantu beliau. Mungkin ada 1 sampai 1 bulan beliau berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi gara-gara kita datang menghibur, beliau berubah pikiran. Padahal kalimat itu sederhana, udah tenang aja, ntar juga lewat. Makanya saya mau ngasih tahu juga kepada jamaah, 1 kalimat sederhana yang ini berlaku di semua medan. Lagi senang berlaku, lagi sedih berlaku. Pegang kalimat ini agar supaya kita tetap sadar dalam hidup. Kalimatnya apa Ustadz? Nanti juga berlalu. Tulis di kolom komentar, nanti juga berlalu. Kenapa kalimat itu menjaga kesadaran? Karena kalau kita lagi senang, dapat banyak nikmat, berlimpah harta, terus bilang nanti juga berlalu, itu menyadarkan kita bahwa iya ya, masa jaya saya nanti pasti berlalu. Iya ya, masa-masa saya akan kaya raya, orderannya berlimpah, omsetnya bertambah, nanti pasti berlalu. Supaya tidak sombong. Kalau lagi kurang, juga bilang nanti pasti berlalu, supaya nggak terlalu sedih, nggak terlalu meratap, supaya yakin sama Allah. Allah pasti akan menemani, membersamai untuk melewati episode yang sulit ini. Lagi masa-masa berat, masa-masa nggak nyaman hidup, masa-masa seperti ditinggal,
masa-masa seperti kehilangan orang yang disayang, masa-masa kehilangan orang tua, masa-masa kehilangan anak, masa-masa kehilangan pasangan, nanti pasti berlalu. Jadi satu kata itu tuh bisa menyadarkan kita tenang. Kalau bahagia jangan terlampau bahagia karena nanti pasti berlalu. Kalau sedih jangan terlalu sedih karena nanti pasti berlalu. Udah nikmatin aja hidup, nanti pasti berlalu. Itu kalimat sederhana menjaga kesadaran. Poin yang kedua, jangan berkecil hati. Jadi poin yang pertama di ayat ini, hibur orang yang lagi kesusahan. Yang kedua, jangan berkecil hati. Hidup mah akan terus ada yang namanya penolakan, penerimaan, tapi jangan berkecil hati. Dan kalau jamaah mau lihat ya orang itu ikhlas atau enggak, tentunya secara kasat zahirnya aja kita nggak bisa ngeraba batinnya. Kita nggak bisa ngeraba batin tuh, nggak bisa, karena yang ada di dalam hati itu yang tahu cuma siapa? Allah. Diri kita sama Allah yang bisa ngerasa, yang bisa tahu. Tapi kalau kita mau lihat secara zahirnya aja, orang ikhlas tuh kentara, berasa. Apa? Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Kerasa banget orang ikhlas. Sama hal yang kalau sifatnya ngaji, ikhlas tuh kerasanya. Mau yang datang satu orang, mau yang datang ribuan orang, dia sama, tetap akan ngaji. Mau ada yang menyaksikan atau tidak ada yang menyaksikan, dia tetap akan sama, tetap akan belajar. Kalau dalam hal lain, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, itu mau dia dipuji atau mau dia tidak dapat pujian itu, mau orang tahu atau orang nggak tahu, tetap akan sama. Buat dia tetap akan beramal. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang tahu, siapa sih itu yang ngasih mimbar? Nggak tahu, hamba Allah. Tetap aja dia tetap akan menjaga hamba Allahnya sampai akhir hayatnya. Itu orang ikhlas. Mau dipuji kek, mau enggak kek, mau dibilang terima kasih kek, mau enggak kek, mau dapat ucapan jazakumullah khairan ataupun tidak, buat dia beramal bukan karena makhluk, bukan karena si fulan, bukan karena DKM, bukan karena si fulana, bukan karena semata-mata karena pengurus majelis taklim. Dia mengaji aja karena Allah, bukan karena manusianya. Itu loh yang harus dilatih. Jangan berkecil hati ketika ditolak dalam kebaikan, dan jangan berbangga diri ketika kebaikanmu diterima sama orang. Lakuin aja karena Allah. Gak peduli manusia mau bicara A, B, C, X, Y, Z, yang penting Allah suka, lakuin. Mau sejuta manusia bicara apapun tentang Anda, tapi kalau Anda tahu yang Anda lakukan itu dekat dengan Allah, adalah amal solih, adalah kebaikan, adalah kemaslahatan, adalah kebermanfaatan, dan itu membuat Allah ridha, istiqomah. Dan mau 1 juta orang yang membersamai, mendukung, menemani, kalau itu di jalan yang gak Allah ridhoi, tinggalkan. Sesimpel itu kok. Hadirin coba dilihat lagi ayatnya. Ini tentang hibur diri, hibur orang kalau mereka ada dalam kesulitan. Dan ayat ini juga bicara tentang jangan berkecil hati. Jangan susahlah. Udah, manusia akan datang, terus akan datang, tapi manusia juga pasti akan pergi. Biasa aja. Datang dan pergi hal yang biasa. Kadang rezeki, kalau soal kalau dalam soal kehidupan, kadang rezeki kita dilapangkan, kadang rezeki kita sedang tidak selapang sebelumnya. Udah biasa aja. Allah udah atur segalanya. Ikhtiarkan aja yang terbaik. Dalam hidup, orang akan terus datang silih berganti. Ada yang datang, ada yang
pergi. Udah biasa aja, nikmatin aja hidup. Dalam karir, kadang-kadang kita dipromosikan untuk naik jabatan, kadang-kadang kita harus bertahan dalam satu jabatan untuk kurun waktu bahkan tahun yang panjang. Udah nikmatin aja. Untuk proses, kadang-kadang kita terus berusaha berproses menempa diri jadi lebih baik, bahkan sampai 1 tahun pertama itu nggak kelihatan apa capaiannya. Tapi ingat gak kisahnya tukang batu yang memukul batu cadas yang besar 99 kali pukulan tanpa menyisakan satu pun retakan bahkan gompalan dalam batu tersebut. Ada tukang batu memukul batu cadas 99 kali pukulan, dan sedikit pun batu itu enggak retak. Gompal aja enggak, retak enggak, gompal enggak. Hampir-hampir tukang batu itu putus asa, tapi dia memutuskan sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dipukullah di pukulan ke-100, jeder. Tiba-tiba batu besar cadas itu terbelah. Pertanyaannya, yang menentukan hanya 1 kali pukulan ke-100 itu atau pukulan ke-100 itu kemudian terbelah adalah akumulasi dari 99 plus 1 pukulan sebelum-sebelumnya. Akumulasi 99 sebelumnya. Dia adalah, kenapa itu batu terpecah? Karena batu itu terpecah sebab 99 akumulasi pukulan sebelumnya. Jadi kalau hari ini saya ngaji subuh syuruk kok kayak gak ada perubahan ya Ustadz, hidup saya tetap aja gini-gini aja. Saya udah ngaji subuh syuruk Ustadz, udah rutin tiap hari wirid, zikir, ngaji subuh syuruk, habis itu sholat syuruk yang pahalanya haji umroh sempurna. Kenapa hidup saya gak berubah Kenapa hidup saya rasanya gini-gini aja? Udah nikmatin aja. Udah 99 hari belum? Lewat, alhamdulillah. Udah setahunan? Udah, alhamdulillah. Itu jalannya terus. Sampai kapan ini nih? Sampai kita berpulang ke hariban Allah. Tapi kok saya rasa saya belum ada perubahan. Udah, gak apa-apa. Kadang-kadang memang kita ngerasa kayak belum ada berubah, tapi orang lain yang ngelihat. Oh, fulanah berubah, Mas Fulan berubah. Bukan fisiknya yang berubah, tapi mindsetnya berubah, baik sangkanya sama Allah berubah, yakinnya kepada Allah berubah, pola hidupnya berubah. Yang sebelumnya biasa terhadap riba, sekarang mulai meninggalkan riba. Yang sebelumnya gak memperhatikan halal haram, sekarang mulai aware, perhatian sama halal haram. Yang sebelum-sebelumnya gak peduli, wes pokoknya harus ngene, tapi sekarang mulai diperhatikan. Ayo kita tertibkan, ayo kita perbaiki, ayo kita baguskan seperti apa baiknya. Waktu jemaah. Membangun bangunan kelihatan fisik. Oh sudah sampai mana? 20%. Oh sampai mana? 50%. Tapi membangun manusia tidak terlihat. Orang yang hari ini kita lihat itu tempaan-tempaan dari beliau dan sebelum beliau dan 10 tahun beliau, dan bahkan dari TK-nya beliau di mana, SD-nya di mana, pondok pesantrennya di mana, di pondok berapa tahun, di pondok ngapain aja, belajar kitab apa aja di pondok, siapa kiai-kiai dan ustadz-ustadznya yang mengampu di pondok pesantrennya, siapa wali muridnya, siapa wali santrinya, siapa wali siswanya, apa yang sudah disetorkannya ketika di pondok, hafalan hadis berapa yang sudah beliau capai ketika di pondok, berapa juz hafalan Quran yang sudah beliau setorkan ketika di pondok, lanjut S1-nya, lanjut S2-nya, sampai detik ini kita menimba ilmu dari sosok beliau. Itu sebenarnya hasil akumulasi dari perjalanan hidup beliau. Sama kita hari ini itu hasil pilihan-pilihan setahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu yang kita pilih. Setahun yang lalu hadirin memilih untuk duduk setiap subuh rutin tanpa pernah meninggalkan, selalu berupaya untuk datang meskipun agak-agak kadang kesiangan, tapi nggak apa-apa,
dapat barokahnya ilmu, barokahnya majelis ilmu, dapat barokahnya bisa mengamalkan ilmu walau tetap tertatih-tatih. Oh, itu mahal, mahal jemaah. Dan itu privilege. Dan itu akses kemudahan yang gak semua orang dapat. Gak semua orang dapat. Kebayang gak sih hadirin? Allah mengizinkan kaki kita tuh gampang melangkah. Itu gak semua orang dapat. Kebayang gak sih hadirin? Allah izinkan kita bisa sholat subuh berjamaah dan terjaga untuk 1 tahun, kecuali ketika sedang berhalangan atau apa segala macam. Itu privilege yang gak semua hamba dapat merasakan nikmatnya di waktu subuh. Yang lain ada gak jam-jam segini nih lagi ada gak? Banyak apa sedikit? Tuh, artinya akses subuh itu privilege dari Allah. Allah bagi kepada hambanya yang insya Allah beriman. La nuzaki Allahi ahada. Kita nggak boleh menganggap diri kita udah langsung pasti automatically beriman, tuh enggak. Tapi maksudnya itu kan perasaan itu Allah hadirkan pada mereka yang memang punya iman. Makanya berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah, makasih kaki ini kok gampang melangkah sholat subuh. Makasih jempol ini kok gampang ngeklik live streaming. Makasih jempol ini kok mudah Engkau izinkan nge-share. Sehingga dari share-sharean itu kembali ke hadis Nabi. Nabi bilang, mandalla alal khairi kafa'ilihi. Dalam hadis Muslim, mandalla alal khairi mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang men-share kebaikan, maka dia panen pahala kebaikannya dari orang yang melakukan. Padahal cuma share, padahal cuma klik, nggak seberapa, enteng banget, tapi kita panen jariahnya yang luar biasa. Kenapa? Karena taufik dan pertolongan dari Allah. Bukan kitanya yang hebat, Allahnya yang baik sama kita. Sebenarnya pagi ini mah enaknya tidur. Setuju? Pagi ini Masya Allah, mana mungkin semalam ada yang jam habis bergadang, ada yang habis kerja semalaman suntuk. Lalu pagi itu enaknya tidur gitu ya, enak aja mah tidur. Mana Wonosobo lagi dingin-dinginnya, dingin banget kan. 1 hari ini sama kemarin ini lagi dingin banget kan. Kemarin dingin, sekarang lumayan. Enaknya begitu, tapi Allah yang mengizinkan. Kamu bangun ya, paksain bangun. Oh baik ya Allah, bismillah, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung ambil wudu, langsung sholat tahajud, langsung apa segala macam aktivitas, langsung berangkat ke masjid sholat sunnah qabliyah subuh yang dapat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh berjamaah, habis itu zikir, habis itu ngaji zikir, hilaqah zikir, sampai hatta tatlu asyams, terbitlah matahari. Ini matahari udah terbit. Summa shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Kana lahu, maka baginya ka ajri hajjatin wa umratin, tambah. Bagi dia dapat pahala haji, umrah sempurna. 3 kali loh jemaah. Haji 3 kali itu apa enggak udah 1,5 miliar sendiri kalau haji yang langsung berangkat. Umrah 3 kali itu apa enggak udah 120 juta sendiri Allah bagi nikmat kepada Anda, kepada kita semua. Jadi kalau kita sholat syuruk, itu kayak kita udah dapat senilai 1,7 M. Kalau mau dikonversi sebagai nilai-nilai dunia. Tapi kan dunia terlalu kecil, makanya Allah nggak konversi dengan nilai rupiah. Karena rupiah itu terlalu kecil kan. Nikmat terendah adalah harta, nikmat tertinggi adalah kesehatan. Hayo jemaah. Apalagi nikmat yang lebih tinggi dari sehat apa? Sehat dipakai untuk taat. Tinggi banget. Nikmat terendah adalah harta. Nikmat tertinggi adalah kesehatan. Tapi nikmat yang lebih tinggi dari kesehatan itu namanya nikmat sehat dipakai dalam taat. Bayangin, jamaah punya uang 5 juta, tapi sakit. Habis pak? Habis jamaah. Minus apa? Surplus. Wah,
Bahkan bisa minus hadirin. Bayangin. Walaupun kita belum tahu sih bentuknya kayak apa uangnya, tapi bayangin, punya uang 100 juta, tapi sakit. Coba bayangin, walaupun mungkin kita belum pernah ngelihat sebanyak itu, tapi kita punya uang nih 100 juta, tapi sakit, ngeletak, koma. Bisa diicipin gak 100 jutanya? Siapa yang mencicipi? Ahli warisnya. Jadi ya, ingat, nikmat terendah itu bernama harta. Nikmat tertinggi namanya sehat. Tapi nikmat yang lebih tinggi dari kesehatan namanya nikmat sehat dipakai untuk taat. The best. Sehat dipakai taat, dipakai bakti orang tua, dipakai tunduk pada syariat. Itu yang terbaik. Terbaik jemaah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita beranjak ke ayat ke-43. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Begitu juga kaumnya Nabi Ibrahim. Kan dihibur lagi, Nabi Muhammad bukan kamu yang sendirian. Dulu kaumnya Ibrahim juga kayak gitu, nentang. Wa qaumu Lut. Kaumnya Nabi Lut juga kayak gitu. Wa ashabul Madyan, dan penduduk Madyan, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang yang kufur, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Ditangguhkan. Sebenarnya penangguhan itu tuh dikasih kepada semuanya. Jamaah, Astagfirullahaladzim. Saya tuh bayangin ya, saya tuh lagi bayangin gini, apa kabar gimana kalau saat kali pertama kita maksiat, di detik itu juga langsung kita dibinasakan sama Allah. Kira-kira ada yang hidup gak di antara kita? Gak ada. Kalau kali pertama kita maksiat sama Allah, langsung Allah buat perhitungan, kelar kita. Tapi Allah baik sama kita. Kitanya ninggalin sholat, Allah tetap sayang. Kitanya maksiat, Allah tetap rezekinya mah diberikan. Kitanya menjauh dari Allah, Allahnya mah selalu nunggu kita untuk kembali. Kita ini banyak alpanya, khilafnya, salahnya, dosanya, kelirunya. Tetap aja Allah tuh baik sama kita. Kita diberi kesempatan untuk taubat, memperbaiki diri. Nafas juga gak tiba-tiba dihentikan. Kalau nafas kita tiba-tiba dihentikan, repot jemaah. Tiba-tiba nafasnya berhenti, repot gak? Repot hadirin. Kalau tiba-tiba gara-gara kita maksiat, ya udahlah, saya cabut tuh nikmat tenggorokannya, nggak bisa untuk dia makan. Bisa hidup kira-kira kalau dia nggak bisa makan? Susah. Makanya Allah baik sama kita hadirin. Allah kasih waktu tangguh. Ayat ini tuh reminder kita juga. Bukan cuma Madyan, kaumnya Ibrahim, kaumnya Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh. Bukannya itu aja, tapi kita juga sebenarnya diberi tangguh. Kitanya yang masih suka ngeyelan, kita yang ibadahnya mudian. Kenapa gak sholat? Gak mood. Wow, sholat gak mood. Kenapa gak ngaji? Gak mood. Wow, ngaji gak mood. Sholat wajib atau enggak? Ngaji wajib nggak? Teman-teman di TikTok atau Instagram tulis di kolom komentar, ngaji kayak gini, kajian kayak gini, wajib atau tidak? Wajib hadirin. Kata Nabi, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kita nyari ilmu, kajian, majelis taklim, wajib atau enggak? Wajib.
Jadi kewajiban itu bukan cuma sholat aja, tapi kewajiban bagi orang yang Islam menuntut ilmu, memperbaharui ilmunya tiap waktu. Itu wajib juga buat dia. Nggak bisa yang wajib-wajib kita baru mau lakukan ketika kita sedang mood. Nggak bisa, hadirin. Kenapa nggak sholat? Nggak mood. Kenapa nggak ngaji? Nggak mood. Sama mood aja kalah. Ya kan? Tapi cita-citanya kan tinggi, mau masuk surga. Harus dong, kalau cita-citanya tinggi, tuntutlah diri ini juga memantaskan dengan cita-cita yang tinggi. Mau masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yuk pantasin diri. Kita butuh pantasin diri. Yang wajib-wajib ditunaikan, yang sunnah-sunnah dihidupkan, yang mubah dinikmati, yang haram dijauhi. Yang wajib ditunaikan, yang sunnah dihidupkan, yang mubah dinikmati, yang haram dijauhi sejauh-jauhnya. Allah kasih waktu tangguh supaya kita sadar dan cepat kembali. Cuman manusia mah begitu, termasuk yang megang mikrofon. Kadang-kadang kita mah kambuhan. Betul? Makanya perlu ngaji tiap hari tuh sama dengan berobat jalan. Lagi berobat jalan nih kita nih. Kan kita kambuhan tuh. Sering dikit-dikit kambuh malesnya, dikit-dikit kambuh buruk sangkanya sama Allah. Ya Allah kenapa sih ya Allah. Dikit-dikit nggak taat, mulai agak-agak belok nih, yuk dilurusin lagi. Makanya kita perlu berobat jalan. Udah teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kita semua ini lagi berobat jalan yuk. Mudah-mudahan kita nggak kambuh-kambuh lagi, kambuh nakalnya, kambuh nggak baiknya. Kemarin-kemarin emang sih kita tuh jauh banget, sekarang yuk balik. Kalau udah balik, udah jangan tolah-toleh ke belakang. Kayaknya mau nyicipin lagi yang di belakang tuh enak. Udah fokus aja ke depan, nggak usah tolah-toleh lagi. Yang kemarin pernah terjatuh ke jurang-jurang riba, kayaknya kepepet nih, butuh riba lagi nih. Udah nggak usah ditengok lagi. Udahlah, ada jalan dari Allah. Yang kemarin terbiasa banget dengan hutang, nih piye ya, harus ngutang sama siapa ya. Udahlah, tutup mental mudah-mudah berhutang, ganti sama Bismillah Allah cukupkan, Bismillah Allah pasti cukupkan, Bismillah. Tapi Ustadz saya butuh bayar anak saya udah 3 bulan misalkan belum bayar. Bilang aja sama direkturnya, jamaah, selama kepala sekolahnya masih manusia bukan robot, punya hati kok. Pak, mohon maaf ya Pak, saya 3 bulan belum bisa bayar. Karena memang gak ada kerjaan, sayanya, bapaknya juga gak ada. Tolong Pak, tolong banget. Kami minta mungkin dikasih waktu biar saya nyari kerjaan. Nah, kepala sekolah selama masih manusia, masih punya hati jamaah. Kalau udah wali murid bilang kayak gitu, masa sih masih mau dibebanin? Enggak. Insya Allah enggak. Kecuali mungkin hatinya udah gak ada gitu. Mungkin itu mungkin. Tapi kan selama masih manusia kan masih punya hati pasti. Kalau kitanya lagi sulit, jujur aja. Asalkan jujur loh ya. Jangan bilang sulit-sulit kesini naik apa? Naik mobil, weleh. Baru beli, crash. Ya itu namanya nggak jujur. Kecuali kalau kesini udah jalan kaki, mobil udah terjual, motor terjual. Saya nggak punya handphone Pak, handphone udah dijual. Ya udah, jujur aja. Orang tuh jamaah, manusia tuh sejahat apapun masih punya hati. Asalkan kita jujur aja, insya Allah jemaah. Yang namanya hati tuh gak bohong. Apalagi perempuan, pasti nyampe jemaah. Pak, mohon maaf Pak, saya emang belum ada. Nyampe. Pasti nanti diberi kebijakan tertentu, pengecualian. Entah itu nanti diringankan, entah itu diberi tenggang waktu untuk pelunasan, entah itu bagaimana ya, kebijakan sekolah kan masing-masing gitu. Itulah jemaah. Barakallahu fikum. Lanjut 45. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena
Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan istana yang tinggi tidak lagi berpenghuni. Ada jejak-jejak istana yang megah, tapi sekarang udah nggak dihuni lagi. Ada banyak di Petra Jordan, di Mesir, banyak tuh peninggalan-peninggalan tuh kan, piramid lah atau apalah. Dulu raja ini tinggal di sini. Museum Topkapi di Turki itu dari salah satu tour guide yang pernah cerita, dulu Muhammad Al-Fatih tinggal di sini bersama 5.000 orang. Wow, 5.000 orang jemaah. Ini dapurnya, dulu dapurnya begini untuk masak 5.000 orang. Tinggal di sebuah istana yang pemandangannya langsung kepada laut yang indah, cantik, menawan. Ngopi-ngopi di sana enak banget hadirin. Kebayang dulu seorang raja pernah tinggal di istana yang luar biasa kayak gitu, sekarang hanya jadi museum. Tempat di mana sang raja dulu pernah tinggal. Terus di sana tuh ada ruangan, biasanya tempat rapat, di luarnya ada keran. Bertanya salah seorang jamaah kepada tour guide di Turki kala itu, kok ada kerannya di luar, buat apa? Iya, jadi kalau ada rapat di dalam, keran air di luar dinyalakan. Kenapa? Supaya penjaganya tidak ikut mendengarkan hasil rapat atau apa yang sedang dirapatkan. Jadi cara dulu tuh begitu aja. Ada rapat di dalam, keran di luar dinyalain, jor gitu, supaya nggak kedengeran tuh lagi rapat apa, lagi ngomong apa gitu. Terus itu tempat yang sangat indah luar biasa dengan pilar-pilar yang presisi, cantik, menawan. Dan dulu berlatih pedang jugalah di sana Muhammad Al-Fatih, dan ada yang lain juga. Ya Allah, belajar jamaah. Kalau ini kisah tentang orang-orang dulu yang dulu punya kerajaan, yang dulu punya kekuasaan. Toh ternyata tahun berganti Allah pergilirkan semuanya. Ingat ya, jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi. Ini termasuk juga buat yang berbicara, buat kita bareng-bareng. Hari ini tuh lagi dititipin aja. Kalau kita hari ini tuh lagi punya power, punya kelebihan tertentu, punya apapun lah, jabatan, pangkat, ingat semuanya sedang dititipkan. Barangkali kita jabat cuma 2 tahun, habis itu diganti, udah selesai. Jabat 10 tahun, habis itu diganti, sudah selesai. Ayo jamaah yuk, pelan-pelan yuk. Latih hati, jangan sampai tinggi. Jaga bicara, jangan sampai serampangan. Jaga tangan, jangan sampai menzalimi. Jaga kaki agar dia tetap melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Insya Allah nanti kita dapat banyak keberkahan kalau kita terus mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati dan akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Allah suruh, afalam yasiru fil ard. Kenapa kamu nggak jalan-jalan? Kenapa kamu nggak ngeliat-liat? Itu loh di sekitarmu. Jadi afalam yasiru, pernahkah mereka jalan ngeliat kebesaran Allah di banyak negeri, di banyak tempat? Gak usah jauh-jauh, pergi ke Telaga Menjer Wonosobo, lihat betapa cantiknya Allah ciptakan Telaga Menjer. Gak usah jauh-jauh, lihat Bukit Cinta, Bukit Seroja, Sikunir, Dieng. Gak usah jauh-jauh, ini zaman ntar keluar deh ke teras tuh jamaah, lihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, secantik itu Allah ciptakan. Terus kita lupa bersyukur. Seindah itu Allah sudah berikan, terus kita lalai. Allahu Akbar. Afalam yasiru fil ard. Kamu tuh kenapa gak jalan-jalan? Coba deh jalan-jalan, lihat. Ini ayat traveling ya Ustadz. Ya, ayat
mungkin bisa dikatakan begitu. Ya ayat untuk supaya kita sebenarnya nggak harus traveling ke luar negeri juga. Maksudnya coba dilihat di lingkungan sekitar. Look around. Lihat aja lingkungan sekitar. Allah udah sebegitu baiknya sama kita, banyak ngasih. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Kenapa kamu nggak jalan-jalan? Lihat bumi, sehingga hati dan akalmu dapat memahami. Beda loh jamaah, kalau kita mentafakuri dari apa yang Allah sudah beri, sama kita yang nggak pernah mau tafakur, beda. Lihat gunung, hati itu hidup. Allah baik banget ya, seindah ini Allah ciptain, coba. Itu baik banget tuh. Hatinya tuh dilatih hidup. Jalan, ngeliat kebesaran Allahu Akbar. Ke Mekah, Madinah, insya Allah semua yang menonton tayangan ini, ya Allah, kami berdoa ya Allah, semua yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua di masjid, maaf, Engkau takdirkan berhaji sebelum wafat, Engkau panggil berumrah sebelum wafat, dan Engkau rutinkan haji setiap tahun, rutin berumrah kapanpun beliau mau, dan izinkan kami semua bisa menghajikan dan mengumrahkan banyak orang, amin ya rabbal alamin. Jamaah ya, look around, coba lihat di sekitar supaya hati kita hidup. Ya udahlah, kalau itu gunung terlalu jauh, itu lihat aja itu pohon pisang. Allah baik gak ngasih pohon pisang? Kemarin baru berbuah, alhamdulillah buahnya dinikmati. Nikmati buahnya, nikmati buahnya. Dikasih pohon-pohonan, dikasih sayur-sayuran, Allah nikmati, hadirin. Supaya hati kita tuh hidup, akal kita memahami. Wa adzanu yasma'una biha, dan supaya telinga kalian itu mendengar. Selama ini telinganya tuli dari kebenaran, supaya dengar. Sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah apa? Hati kita yang buta. Mata kita mah bisa ngelihat, cuma hati kita buta. Ya Allah, muliakan saudara-saudara kami di Palestina. Jaga beliau, muliakan beliau, angkat derajat beliau. Doakan saudara kita yang ada di Palestina, di semua tempat yang sedang terzalimi. Insya Allah Allah akan menangkan, muliakan, menjayakan, dan memerdekakan biidznillah. Jangan putus doanya, jangan putus doanya, jangan putus doanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami, hajat-hajat kami, selesaikan semua masalah-masalah kami. Masing-masing kami punya hajat, kabulkan ya Rabb. Beri beliau dan kami ilmunya untuk bagaimana caranya hajat tersebut tersampaikan, tercapai, terrealisasi, terkabulkan. Ya Allah, selesaikan masalah kami, urai masalah kami, beri solusi terbaikmu, beri jalan keluar terbaikmu. Beri ya Allah, beri ya Allah, beri ya Allah, beri yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Silakan teman-teman berdoa di TikTok, YouTube, Instagram dengan doa sesuai yang dihajatkan masing-masing. Kami mengamini dari kejauhan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, usia yang penuh dengan ketaatan dan istiqomah, ruku, sujud, salat yang tumakninah, hidup yang penuh barokah, anak cucu keturunan sampai kiamat yang semakin salih salihah. Karuniai kami wafat yang muda, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah. Teman-teman, terima kasih banyak udah mau bersamai, dan insya Allah
terbuka sekali peluang jariah untuk meluaskan ilmu, menyebarluaskan ilmu sebagaimana kata Nabi, termasuk di antara amal jariah adalah ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang mau ikut memfasilitasi daripada alat live streaming, alat kajian, alat konten dakwah, konten-konten kebaikan, silakan teman-teman bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 12099 atas nama Kajian HAS. Jadi rekening yang untuk wakaf alat media, satu alat sejuta manfaat, itu ke Kajian HAS. Nomor rekeningnya 50900120099. Barakallahu fikum. Konfirmasi tetap ke Mbak Leha, admin Masjid Muhammad Al-Fatih yang 085174456070. Buat hadirin juga kalau mungkin terlewat tadi nomornya, bisa DM Instagram kami, nanti kami berikan nomornya untuk wakaf satu alat sejuta manfaat. Barakallahu fikum. Semoga dakwah ini bisa kita sebarluaskan, bisa kita sebarkan seluas-luasnya, dan itu jadi jariah sampai kiamat. Kita akhiri dengan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.